pertama kerja sebagai program Kria Mandiri ini gitu. Di situ nominalnya aku sebutin aja ya, karena banyak juga yang nanya, Kak, Kria itu digaji nggak sih gitu, berapa sih gajinya, nominalnya berapa gitu kan. Jadi aku di sini mau sebutin aja, waktu aku juga nggak tahu ini tuh sesuai UMR masing-masing daerah gitu, atau memang udah stuck dari kantor pusatnya segini gitu, maupun untuk area Sukabumi, area Bandung, atau misalkan untuk area Jakarta, aku nggak tahu. Cuman waktu itu di tandangan kontrak itu bahwa aku mendapatkan salary kurang lebih di 2.600.000 gitu. Jadi lumayan untuk salary-nya. Dan setelah aku dapat SK-nya, aku langsung OJT dan langsung terjun ke cabang gitu. Jadi situ aku agak deg-degan karena kan sebelumnya kita cuma ikut-ikut tes segala macam, kita belum training. Tapi ini kan namanya OJT, on the job training juga kan, sama. Jadi bener-bener di situ juga kita belajar ngeliatin dulu gitu kan, nanya-nanya ke kakak-kakak atau ke teman-teman yang udah lama bekerja di situ. Dan memang untuk Kria Mandiri ini ditempatkannya adalah untuk frontliner, rata-rata di teller sama customer service, tapi kebanyakan untuk pertama kali itu pasti di teller dulu gitu. Jadi ya kalian harus tahu teller itu kerjaannya apa sih, job desk-nya itu apa sih. Nah, kurang lebih setelah 1 atau 2 bulan aku penempatan di cabang, aku dapat email, masuk emailnya itu ke kantor sih, ke email kantor, waktu ke email cabang, bahwa aku mendapat panggilan untuk training. Dan untuk Kria ini juga ada trainingnya guys, namanya training Kria Basic. Jadi benar-benar untuk training yang dasar-dasar perbankannya gitu. Jadi waktu itu aku ke Bandung, ke Mandiri University untuk mengikuti training ini. Benefitnya apa sih Kak gitu ikutan training itu? Kok banyak banget benefitnya. Selain kalian dapat ilmu, kalian juga dikasih uang jajannya gitu kan. Uang jajannya juga lumayan besar guys, dikasih fasilitas yang super duper lengkap banget, hotel, baju dicucikan, terus ada transport untuk antar jemput kalian mau kemanapun gitu kan. Mau kalian pergi ke Mandiri University untuk training atau untuk belajar, ataupun kalian mau pergi ke mall gitu bareng teman-teman kalian, itu ada gitu loh, ada antar jemputnya. Terus juga tiap hari makan enak, tidur enak. Pokoknya selama training itu manfaatin sebaik mungkin untuk perbaikan gizi. Karena aku pun ngerasanya kayak gitu guys. Karena kalau di cabang kalian nggak mungkin bisa seenak kalau kalian lagi training itu dapetin trainer-trainer yang kece. Wah sumpah deh, trainer-trainer di Bank Mandiri itu bener-bener keren-keren guys. Masih muda-muda, pinter-pinter, orangnya enak banget kalau kita diajak ngobrol gitu. Pokoknya enak-enak banget lah orang-orangnya, karena mereka tuh bener-bener milenial gitu loh si trainernya. Jadi selama training itu kalian nggak mungkin akan bosen mengikuti training itu, karena seru gitu loh. Trainingnya apa? Jadi trainingnya itu mulai dari yang basic, mulai dari perbankan itu apa sih gitu, dana pihak ketiga itu apa, tabungan, deposito, giro apa. Terus juga kita belajar yang namanya role play standar layanan gitu. Kalau kita mau menerima nasabah tuh kayak gimana, kalau kita mau jualan produk itu kayak gimana gitu. Terus juga training menghitung uang dengan 3 jari gitu, menghitung uang cepat dengan 3 jari ala bankers lah. Sebelumnya udah pernah aku bikin videonya itu. Dan setiap akhir minggunya ada post test, jadi kalian harus mengikuti training ini dengan serius, jangan sambil bercandaan, selemengan gitu kan, karena dinilai guys gitu. Jadi nanti setiap nilainya itu akan disetorin ke area masing-masing dan juga ke kantor kalian masing-masing. Kalau misalkan nilainya bagus, alhamdulillah kan. Tapi kalau misalkan nilai kalian itu di bawah rata-rata, nanti ketika kalian pulang pasti kalian akan ditanya sama pimpinan kalian gitu, dan mungkin akan di coaching kembali sama pimpinan kalian kenapa nilai kalian bisa di bawah rata-rata gitu. Dan ketika kita mengikuti training itu usahakan aktif, karena kita tuh selalu mendapatkan apresiasi berupa coklat gitu, selalu dikasih coklat kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para trainernya. Nah terus kan ada lagi yang nanya nih, Kak, apakah untuk masuk program Kria Mandiri ini harus lulusan D3 atau S1? Jadi untuk masuk program Kria Mandiri ini nggak harus kalian lulusan D3 atau S1. Untuk lulusan SMA pun bisa guys gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian lulus SMA dan kalian pengen kerja di perbankan, itu bisa banget kalian mengikuti program Kria Mandiri ini. Asal untuk rata-rata nilai ujian nasionalnya itu kurang lebih di 6,8 gitu. Dan maksimal untuk usia ketika kalian apply itu 19 tahun gitu.
Apakah jenjang karirnya sama dengan yang lulusan D3 atau S1? Jelas sama kalau kalian, tapi kalau kalian mengikuti lagi perkuliahan gitu. Jadi untuk yang SMA pun ini sama, karena teman-teman aku juga ada beberapa yang mereka ketika apply menggunakan ijazah lulusan SMA, tapi mereka mengikuti lagi yang namanya perkuliahan gitu. Mereka ikutan kuliah yang namanya kuliah Sabtu Minggu atau kuliah karyawan. Kenapa harus kuliah lagi sih Kak? Kan kita udah kerja. Ya itu tuh tergantung pilihan kalian masing-masing. Apakah kalian ingin berkarir di Bank Mandiri, ataukah kalian ingin stuck aja gitu di 3 tahun. Karena untuk kontrak kria ini maksimalnya itu adalah 3 tahun. Kalau kalian lulusan SMA dan kalian tidak melanjutkan perkuliahan kalian atau pendidikan kalian, jadi akan stuck di 3 tahun ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian sambil kerja mengikuti program Kria Mandiri ini dan kalian sambil kuliah Sabtu Minggu, dan ketika kalian lolos itu kalian akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes PKWT gitu, dan mungkin selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk ikut tes pegawai tetap kayak gitu. Jadi jangan khawatir, untuk jenjang karirnya pun kalian diberikan kesempatan yang sama dengan yang lulus D3 ataupun S1 gitu. Cuman kemungkinan kalau untuk yang lulusan D3 atau S1 ketika mereka sudah mengikuti kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan dan kinerja mereka bagus, mereka akan mendapatkan panggilan untuk tes PKWT itu. Tapi kalau kalian lulusan SMA, mungkin kalian harus nunggu sampai kalian lolos untuk pendidikan di D3 maupun S1 itu gitu sih guys bedanya. Jadi untuk salary segala macamnya sama aja, mau D3, S1. Dan untuk bonus nih, karena ada yang nanya kan, bonusnya berapa sih Kak untuk Kria Mandiri itu gitu. Jadi untuk di tahun pertama aku mendapatkan bonus 14 juta gitu. Ini aku secara belak-belakan aja ya guys, secara terbuka aja, karena kan kalian pasti nggak tahu sih. Aku pun pertamanya juga bingung gajinya berapa sih gitu kan. Jadi kan ada orang yang bilang kerja di bank tuh gajinya besar. Enggak juga, karena kan yang masuk Kria itu termasuknya mungkin sesuai dengan UMR gajinya gitu kan. Tapi untuk si namanya bonusnya itu, aku di tahun pertama dapat kurang lebih 14 juta untuk bonusnya. Dan maksimalnya untuk bonus Kria ini yaitu 15 juta. Dan aku pun nggak tahu sih sebenarnya namanya bonus, apakah uang bantuan pendidikan atau apa, aku kurang tahu. Yang penting kan kita banyak ngomongnya tuh taunya tuh bonus gitu. Dan banyak juga yang nanya, selain bonus dan gaji atau uang saku, itu kita dapat uang apa lagi ya Kak dari Kria Mandiri ini? Yang pertama, kita dapat yang namanya uang tunjangan selisih teller. Karena kan rata-rata untuk Kria itu pasti tempatinnya di teller. Kita dapat uang tunjangan teller, selisih teller itu 150.000 per bulan. Kalau misalkan kalian nggak selisih, itu uangnya bisa kalian gunakan. Tapi kalau kalian selisih, ya digunakan untuk mengganti selisih itu. Terus kalian juga mendapatkan uang untuk pemeliharaan diri, untuk uang kecantikan, uang make up. Karena kan yang namanya frontliner harus selalu fresh segala macem. Lipstick kalian kurang merah juga kalian harus tambahin gitu, harus touch up segala macem gitu. Jadi kita dikasih yang namanya uang make up. Laki-laki juga sama, dikasih untuk uang apa namanya perawatan diri itu kurang lebih nominalnya 600.000, tapi itu nggak dikasih per 1 bulan, tidak. Itu dikasih kurang lebih 6 bulan untuk biaya perawatan dirinya. Habis itu kita juga dapat uang kalau lagi ada hari raya kayak lebaran gitu kan. Kalau yang udah pegawai tetap itu kan disebutnya THR. Tapi kalau Kria ini disebutnya itu adalah bantuan mudik, uang bantuan mudik. Nominalnya berapa? Nominalnya itu beda-beda, bervariasi, tergantung dari lamanya kita bekerja di Bank Mandiri gitu sebagai Kria itu. Untuk di lebaran pertama itu aku baru kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan aku kerja. Aku masuk Februari, Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih 6 atau 4 lah. Aku dapat kurang lebih sejutaan waktu itu untuk uang THR mungkin ya kalau untuk pegawai tetap. Tapi untuk Kria ini namanya uang bantuan mudik, aku kurang lebih dapat 1 juta. Terus di akhir tahun bulan Desember kita juga dikasih lagi. Kalau pegawai tetap namanya kan token, tapi kalau Kria itu apa ya namanya? Aku juga nggak tahu. Tapi kita dikasih uang di akhir
Desember itu, uang akhir tahunnya itu gitu. Jadi selain gaji dan bonus itu kurang lebih ada 4 lagi tuh yang namanya pendapatan lainnya tuh. Ada yang tadi uang sesi teller kan, terus juga ada uang perawatan diri atau make up, terus ada uang THR atau uang bantuan mudik, dan uang akhir tahun atau token gitu. Jadi kurang lebih kalau dihitung-hitung banyak gitu pendapatan lainnya gitu, nggak cuma dari gaji sama bonus aja guys. Lanjut, di sini juga banyak yang nanya, katanya, Kak, kita kan kria mandiri, kria itu kita dikasih cuti nggak sih? Dikasih beb, karena kan kita juga manusia kan ya, ada yang namanya pengen apresiasi diri, pengen me time atau enggak kalian pengen liburan gitu, kita dikasih waktu cuti gitu, karena kan sebenarnya cuti itu hak kita gitu, hak yang harus kita terima gitu. Jadi bisa untuk kria cuti, tapi minimal kalau kalian sudah kerja kurang lebih 6 bulan. Dan itu pun tergantung dari pimpinan kalian nge-ACC enggak cuti kalian. Biasanya itu dilihat dari ada nggak orang yang mau backup kalian atau yang mau ganti kalian selama kalian cuti. Cuman untuk kria ini kita nggak ada yang namanya uang cuti, nggak dikasih uang cuti. Kalau yang udah PKWT maupun pegawai tetap, itu ketika mereka cuti, mereka tuh dapat uang cuti gitu. Selain dia dapat libur, mereka juga dapat uang cuti itu, enak kan? Tapi kalau kria itu nggak dikasih yang namanya uang cuti, itu bedanya. Guys, mohon maaf ya, ini pencahayaannya jadi redup karena tiba-tiba di tempat aku itu mati lampu. Jadi mari kita lanjutin aja. Ini ada yang nanya lagi, katanya, Kak, untuk karyawan kria atau magang ini selalu ada diskriminasi nggak sih? Oke. Jadi ini sesuai dengan pengalaman aku nggak pernah ngerasa yang namanya diskriminasi. Walaupun aku magang gitu, tetap kria, mereka udah PKWT dan mereka udah pegawai tetap, aku nggak ngerasa ada yang namanya diskriminasi. Kita sama aja guys, karena kita kerja masuk jamnya sama, 7:30 kita udah briefing, terus kita pulang kantor pun sama, jadi nggak ada khusus gitu. Kita kan magang nih, kita bisa dong pulang lebih cepet, enggak, kita pulang sama kalau misalkan pekerjaan kita sudah selesai. Dan aku, kalaupun pekerjaan aku udah selesai, aku sering nanya gitu ke temenku, ada yang bisa dibantu segala macam gitu. Jadi kita jangan ego sendiri, karena kan di sini kita kerja sama gitu. Jadi nggak ada yang namanya ngerasa didiskriminasi gitu, karena kan nasabah pun nggak ada yang tahu bahwa kita kerja di bank itu kita sebagai karyawan apa gitu. Nasabah tuh nggak ada yang tahu gitu. Yang nasabah mau tahu itu ketika nasabah nanya produk ini, kita tahu. Ketika nasabah nanya masalahnya ini, kita gimana nih ngasih solusi untuk pemecahan masalahnya gitu. Itu yang nasabah inginkan. Jadi nasabah itu nggak ada yang kaitannya kayak nggak mau dilayanin sama mbak ini, dia masih karyawan magang. Nggak ada istilah kayak gitu. Jadi bener-bener tuh sama aja. Jadi untuk upgrade skill, pengetahuan, produk-produk yang ada di Bank Mandiri itu sendiri, kita harus tahu. Karena ketika nasabahnya nanya, itu kita nggak bisa jawab, aduh bu maaf saya karyawan magang jadi saya nggak tahu produk tersebut. Jangan kayak gitu guys, nanti mungkin itu akan jadi penilaian buruk buat kalian gitu kan. Nanti untuk mendapatkan bonus itu kan kalian juga dinilai dari pimpinan kalian gitu. Jadi ketika nasabah ada yang nanya ini, kalian harus tahu. Nasabah nanya produk ini, kalian harus tahu. Jadi semua produk itu nggak ada yang namanya kalian nggak tahu, wajib tahu gitu. Jadi bener nggak ada yang namanya diskriminasi, baik dari segi targetnya sama, mau kalian udah pegawai tetap, kalian kria, kalian PKWT, targetnya sama. Kalau misalkan teman kalian di teller itu kan biasanya lebih dari satu kan. Misalkan kalian kria, yang ini udah PKWT, yang itu udah tetap, tapi kalian sama dalam posisi yang sama, atau misalkan dalam jajaran teller gitu kan, khusus frontliner di teller, kerjaan kalian kan pasti sama, nerima nasabah, nerima setoran nasabah, terus juga kalian kalau misalkan akhir bulan bantu nyari dana gitu, sama aja. Jadi nggak pernah aku ngerasa yang namanya didiskriminasi, baik oleh teman-temanku sendiri di kantor maupun dari nasabah-nasabah aku gitu. Terus ada lagi kan yang nanya, Kak, misalkan kita masih terikat dengan program Kria Mandiri ini, tapi di tengah perjalanan kita tuh pengen nikah gitu, doi ini ngajak nikah gitu, bisa nggak masih bisa Kria Mandiri itu? Otomatis kalau misalkan kalian masih statusnya Kria Mandiri di situ dan kalian nikah atau kalian menikah, otomatis kalian tuh di-cut gitu guys, karena memang ketentuannya tidak boleh menikah selama kalian mengikuti program magang Kria Mandiri ini kayak gitu. Jadi
menurut aku sih ini emang hal yang menyedihkan juga gitu, ketika kita pengen kerja tapi kita juga pengen melaksanakan yang namanya ibadah gitu kan. Kita harus milih salah satu gitu loh, mau karir apa mau menikah gitu. Kalau kalian memutuskan untuk menikah ya otomatis karir kalian yang di-cut gitu. Tapi kalau kalian mau berkarir, kalian obrolkan secara baik-baik dengan calonnya gitu. Mau nunggu enggak sampai kalian diangkat menjadi PKWT atau pegawai tetap kayak gitu. Dan ada lagi yang nanya katanya, Kak, kalau misalkan kita mau resign sebelum kita jatuh tempo kontraknya, itu kita kena penalti apa enggak ya kalau ikut program Kriya Mandiri ini gitu. Jadi ketika kalian ngerasa bahwa lingkungan kerja atau kerjaannya nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau misalkan kalian ngerasa terbebani banget dengan kerja yang sedemikian rupa di kantor tersebut gitu, atau di Bank Mandiri sebagai Kriya ini, kalian bisa mengajukan resign dan nggak ada yang namanya penalti. Karena ijazah kita pun nggak ditahan gitu guys, nggak ada yang namanya penahanan ijazah. Tetapi kalau misalkan kalian udah pegawai tetap, officer, atau misalkan udah PKWT, pasti itu ijazah ditahan. Tapi untuk Kriya ini, itu nggak ada yang namanya penahanan ijazah, dan nggak ada penalti kalau kalian pun resign sebelum jatuh tempo kontraknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian baru 3 bulan kerja sebagai Kriya, terus kalian pingin yang namanya resign aja gitu, ajuin secara prosedur untuk resignnya gitu, minimal kurang lebih sebulan dari hari H dimana kalian mau resign itu gitu, ajuin secara prosedur gitu. Oke guys, segitu aja video sharing pengalaman aku tentang Kriya Mandiri itu apa. Barangkali ada yang nonton di sini teman-teman yang mengikuti program Kriya juga, kalian bisa tambahkan sharing kalian gitu kan, pengalaman kalian sendiri mengikuti Kriya itu kayak gimana. Nanti boleh kalian komentar di kolom komentar ini biar teman-teman yang lain juga tahu Kriya itu kayak gimana gitu, nggak cuman sharing dari aku aja gitu. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you next video, bye bye.